Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang ukuran kinerja. Anggota kelompok kami yang pertama Febri Aika Erintiana dengan NIM 2022-12095 dan RR Khalifa Dikantari dengan NIM 2022-12131. Topik pembahasan kami yang pertama yaitu bagaimana ukuran kinerja non-finansial digunakan dalam proses pengendalian manajemen, dan yang kedua sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Dalam menyiapkan sistem seperti ini, manajemen senior memilih langkah-langkah yang paling mewakili strategi perusahaan. Keberhasilan strategi bergantung pada kekuatannya. Kerangka kerja untuk merancang pengukuran sistem. Dalam strategi ada 4, yaitu hal-hal yang dianggap penting dibuatkan ukuran, kemudian hal-hal yang dibuatkan ukuran diselesaikan, yang kemudian ada hal-hal yang diselesaikan diberi imbalan, yang terakhir hal-hal yang diberi imbalan dianggap penting. Keterbatasan sistem kontrol keuangan. Pertama, dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Ketiga, menggunakan keuntungan jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajemen senior. Yang terakhir, kontrol keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Singkatnya, mengandalkan ukuran keuangan saja tidak cukup untuk membuat strategi akan dijalankan dengan sukses. Solusinya adalah mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, non-finansial maupun finansial. Mengacu pada ukuran non-finansial yang mendukung implementasi strategi sebagai faktor kunci sukses atau indikator kinerja utama. Perusahaan menggunakan ukuran finansial dan non-finansial di masa lalu, namun mereka cenderung menggunakan ukuran non-finansial pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi untuk pengendalian tugas, dan ukuran keuangan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi untuk pengendalian manajemen. Kepaduan pengukuran finansial dan non-finansial pada kenyataannya dibutuhkan di semua tingkatan dalam organisasi. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif keuangan. Contohnya, margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva, arus kas. Yang kedua, perspektif pelanggan. Contohnya, pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif bisnis internal. Contohnya, retensi karyawan, pengukuran waktu siklus. Yang terakhir, perspektif inovasi dan pembelanjaan. Contohnya, presentasi penjualan dari produk baru. Balance Scorecard. Balance Scorecard menumbuhkan keseimbangan di antara berbagai ukuran strategis dengan upaya mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong karyawan untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Ini adalah alat yang membantu fokus perusahaan, meningkatkan komunikasi, menerapkan tujuan organisasi, dan memberikan umpan balik tentang strategi. Yang pertama, secara akurat mencerminkan faktor-faktor penting yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara ukuran individu dengan cara sebab akibat yang menunjukkan bagaimana ukuran non-finansial mempengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Dan yang ketiga, memberikan pandangan luas tentang status perusahaan saat ini. Sistem penilaian kinerja, pertimbangan tambahan. Yang pertama, hasil dan ukuran penggerak. Hasil pengukuran menunjukkan hasil dari suatu strategi, misalnya meningkatkan pendapatan. Ukuran ini biasanya merupakan indikator yang tertinggal atau lagging indicators yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Meskipun mereka menyadari pentingnya ukuran non-keuangan, banyak organisasi gagal memasukkannya ke dalam tinjauan kinerja tingkat eksekutif
mereka karena ukuran ini cenderung kurang canggih daripada ukuran keuangan dan manajemen senior kurang mahir menggunakannya. Yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal, seperti kepuasan pelanggan, dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Terlalu sering perusahaan mengorbankan pengembangan internal untuk memperoleh hasil eksternal atau mengabaikan seluruh hasil eksternal, karena secara salah meyakini bahwa ukuran internal yang bagus sudah mencukupi. Pengukuran memicu perubahan. Aspek yang paling penting dari sistem pengukuran kinerja adalah kemampuannya untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Organisasi mencapai keselarasan tujuan dengan menghubungkan tujuan keuangan dan strategi secara keseluruhan. Ukuran kartu skor dihubungkan dari atas ke bawah dan terikat pada target spesifik di seluruh organisasi. Tujuan dapat lebih memperjelas strategi sehingga organisasi mengetahui apa yang perlu dilakukan dan berapa banyak yang harus dilakukan. Tampilan di samping menyajikan contoh bagaimana langkah-langkah tersebut terhubung satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. Seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan manufaktur yang lebih baik diukur dari segi keterampilan manufaktur. Pengukuran mendorong perubahan. Faktor kunci keberhasilan yang pertama, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan, mencakup pemesanan, pesanan tertunda, pangsa pasar, pesanan dari pelanggan, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal, mencakup pemanfaatan kapasitas, pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, dan waktu siklus. Menerapkan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, implementasi sistem pengukuran kinerja mencakup mendefinisikan strategi, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi, mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, yang terakhir meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Sedangkan kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja, yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Praktik-praktik pengukuran. Yang pertama, jenis tindakan. Yang kedua, kualitas tindakan. Dan yang terakhir, hubungan ukuran dengan kompetensi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.